warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnatul Aziza dari kelas PGMI semester 2. Di sini saya akan memberikan tutorial cara berkhutbah yang berjudul berkhutbah pada Hari Raya Idul Fitri. Cara khutbah pertama, menghadap kepada jamaah sholat, mengucapkan salam, mengucapkan takbir sebanyak 9 kali, mengucapkan tahmid, mengucapkan sholawat Nabi, mengucapkan wasiat bittaqwa, menyampaikan nasihat ketakwaan, membaca salah satu ayat kitab suci Al-Quran. Yang terakhir, menutup khutbah pertama. Setelah selesai khutbah pertama, pemberi khutbah atau khatib dianjurkan untuk duduk guna memisahkan kedua khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Berikut adalah cara atau contoh khutbah pertama. Di sini saya akan memberikan khutbah Idul Fitri yang bertemakan atau berjudul menjadi hamba yang bersyukur. Khutbah pertamanya yaitu Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalun wa abdar, Allahu Akbar, kullama sama shaimun wa aftar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yauma idin ya'udu alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa ja'ala lahum sawma ramadhana wa aftar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Allahu Akbar, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tuhu amma nahallahu anhu wa haddar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini merupakan hari yang mulia. Puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri, hari raya. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya, kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain, supaya mereka juga dapat merasakan Hari Raya Idul Fitri dan menikmatinya. Kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Ini sebagaimana digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi
unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, Tafsir Fatur Rahman fi Tafsiril Quran, Al-Kashifu wal Bayan fi Tafsiril Quran, dan Tafsir Al-Quran Al-Azim disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunahkan pada Idul Fitri, sebagaimana diyakini para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar. Kita kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar kecil bukan semata fisik. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari semeter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk, kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita kepada Allah yang maha besar, sebagaimana dilafalkan kita dalam takbir, tentu akan terus bertumbuh. Allahu Akbar, Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain, apalagi diri ini kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturan yang telah ditetapkannya. Jamaah yang berbahagia, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur. Sebab tujuan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan, sebab sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kefitrian. Fitri berarti kesucian, asal mula kejadian, ataupun agama Islam itu sendiri. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saban malam di bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan api neraka. Di akhir Ramadan ada puluhan juta orang lagi yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitri. Namun, bagi yang tidak, maka itu merupakan bencana dan ancaman yang berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jamaah yang berbahagia, bersyukur bukan sekadar melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lebih dari itu,
Bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Hal ini perlu dilanjutkan setelah Isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, witir, tetap disunahkan. Kita yang telah bisa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam 1 bulan Ramadan, ada yang sudah 2 ataupun 3, atau bahkan berkali-kali khatam, perlu diteruskan. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Sebab sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai tujuan penciptanya. Lisan melafalkan hamdalah, hati menyengaja berlaku baik dan menyembunyikannya, dan anggota tubuh lainnya memaksimalkan niat-niat ataupun nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk menjalankan ketaatan, serta takut untuk menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan. Jemaah yang berbahagia, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Tak hayal, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Begitulah hakikat kita beridul fitri. Idul Fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah diampuni, tetapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya, kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga, dan handai taulan yang kita kenal. Oleh karena itu, jamaah sholat Idul Fitri sekalian, mari kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kelanjutan itu tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan hidayah dan kemampuan untuk terus menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, tujuan puasa kita semua, yakni agar bertakwa, insya Allah dapat terwujud. Jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun, selama nafas masih dikandung badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya adalah cara khutbah kedua. Yang pertama, mengucapkan takbir sebanyak 7 kali, mengucapkan tahmid, mengucapkan sholawat Nabi, mengucapkan wasiat bittaqwa, membaca salah satu ayat kitab suci Al-Quran, membaca doa ampunan untuk umat muslim, melafalkan doa sapu jagat, menutup khutbah kedua, mengucapkan salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa karrar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Allahu Akbar, amma ba'du. Faya ayyuhan nasu usikum wa nafsi bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibika sahibil wajhil awari wa ala alihi waradaw. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma a'izzul islam wal muslimina wa aslih jami'a walatal muslimina wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma dfa' annal wala'a wal waba'a wat ta'un wal amarada wal fitana ma la yadfa'u wairuka an baladina hadha Indonesia khosoh wa an sa'iri biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah contoh tutorial khutbah Idul Fitri dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan minta kritik saran juga nanti di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.